Di sebuah desa kecil di pinggir jalan lalu lintas kabupaten, berdirilah sebuah warung sederhana yang sejak dulu dikenal dengan nama Warung Soto Maksumi. Dari luar bangunannya tidak ada yang istimewa, hanya gubuk kayu berdinding papan beratapkan seng yang sudah karatan, dan lampu bolham kecil yang selalu menyala redup di setiap malam tiba. Tapi ada satu hal yang membuat warung ini berbeda dari warung lainnya. Tak pernah sekalipun terlihat sepi. Siang maupun malam selalu saja ada pembeli yang datang. Supir truk, tukang ojek, pekerja kebun, bahkan warga desa sendiri semuanya singgah di sana. Orang-orang pun heran sebab warung-warung lain di sepanjang jalan sudah banyak yang gulung tikar. Ada yang karena sepi pembeli, ada yang karena bangkrut, tapi warung Maksumi justru semakin ramai dari tahun ke tahun. Bahkan ada yang bilang sejak Maksumi membuka warung itu, rezeki desa lain seperti terhisap ke tempatnya. Maksumi sendiri adalah seorang janda tua. Suaminya sudah lama meninggal karena sakit keras. Sementara ia tidak punya anak. Sehari-hari hanya dia seorang diri yang mengurus warung itu. Tetangga pernah bercerita sebelum membuka warung, Maksumi hidup miskin. Ia sering kehabisan beras, makan seadanya, dan rumahnya pun hampir roboh. Tapi sejak warung itu berdiri, hidupnya berubah drastis. Pakaiannya selalu baru, rumahnya direnovasi, bahkan ia bisa membeli perhiasan emas. Perubahan yang terlalu cepat itu membuat orang-orang mulai berbisik. Kayaknya Maksumi bukan cuma jualan biasa, ada yang lain di balik sotonya itu. Warung itu memang punya daya tarik aneh. Dari jarak puluhan meter, orang-orang sudah bisa mencium bau kuah sotonya yang harum menggoda. Tapi bagi sebagian orang yang peka, ada wangi lain yang terselip. Seperti bau bunga kenanga, bahkan kadang samar tercium bau amis segar. Namun anehnya, meskipun beberapa pelanggan merasa ragu, selalu saja lidah mereka tak bisa menolak begitu sudah sampai di depan warung. Seakan ada yang mengikat langkah, memaksa mereka untuk duduk dan memesan semangkuk soto panas. Yang paling ganjil terjadi saat malam hari. Banyak warga yang lewat jalan di depan warung mengaku melihat hal-hal yang tidak wajar. Ada yang bilang mereka melihat warung penuh sesak oleh orang-orang berpakaian hitam. Tapi ketika ia menoleh lagi, warung itu tampak sepi. Ada pula yang mendengar suara gamelan halus dari dalam, bercampur dengan suara tangisan. Seorang pemuda desa bahkan bersumpah pernah melihat Maksumi tengah malam sedang menuangkan kuah soto ke mangkuk. Tapi mangkuk itu diletakkan di hadapan sosok tinggi hitam besar yang duduk membungkuk di pojokan warung. Itulah awal mula kisah warung soto Maksumi yang membuat orang-orang desa mulai curiga ada pesugihan di balik kesuksesannya. Awalnya orang-orang hanya menduga-duga, tapi semakin lama semakin banyak kejadian ganjil yang dialami pelanggan warung itu. Cerita-cerita mistis mulai tersebar dari mulut ke mulut. Kisah pertama datang dari seorang supir truk bernama Bowo. Suatu malam, seorang supir truk bernama Bowo mampir di warung Maksumi. Perutnya terasa lapar setelah menempuh perjalanan jauh. Ia duduk sendirian. Warung pun tampak sepi malam itu. Lalu Maksumi datang menyajikan semangkuk soto panas. Kuahnya berwarna kekuningan dan mengeluarkan aroma yang membuat air liur menetes. Bowo mulai menyendok. Awalnya biasa saja, bahkan rasanya lebih enak dari soto yang pernah ia makan. Tapi ketika ia mengaduk mangkuk, matanya terbelalak. Ia melihat sehelai rambut hitam panjang mengambang di dalam kuah. Dengan jari gemetar, ia hendak menarik rambut itu. Tapi sebelum sempat diangkat, rambut itu lenyap begitu saja, seolah larut ke dalam kuah soto. Bowo pun merasa jijik, ingin berhenti makan, tapi anehnya tangannya tidak mau berhenti menyendok kuah soto. Mulutnya terus mengunyah meski hatinya menolak. Setelah menghabiskan semangkuk sotonya, ia merasa tubuhnya semakin berat dan pandangannya berkunang-kunang. Setelah membayar, ia kembali ke truk. Esok paginya, Bowo ditemukan pingsan di dalam kabin. Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat, seperti orang yang kehilangan banyak darah. Ada juga kisah dari seorang pemuda desa bernama Arif. Ia dan kawan-kawannya sengaja mampir ke warung itu karena penasaran. Saat mangkuk sotonya datang, Arif tertawa kecil.
"Ah, paling cuma soto biasa, kita nggak perlu percaya gosip." Tapi setelah suapan ketiga, wajah Arif berubah pucat. Ia menatap kosong ke arah dinding, lalu tiba-tiba tertawa keras tanpa sebab. Teman-temannya pun panik. Mereka memegangi tubuh Arif, tapi pemuda itu terus tertawa sampai keluar air mata. Matanya kosong, mulutnya komat-kamit, seolah-olah ada suara lain yang sedang berbicara lewat dirinya. Sejak malam itu, Arif tidak pernah normal lagi. Ia sering melamun, tertawa sendiri, dan menolak makan kecuali soto dari warung Maksumi. Kisah lain datang dari seorang ibu muda. Ia bercerita bahwa anaknya yang masih berumur 7 tahun merengek minta dibelikan soto Maksumi. Karena penasaran, sang ibu menurutinya. Malam itu mereka makan berdua di warung tersebut. Anak kecil itu makan dengan lahap sekali, bahkan meminta tambah. Tapi anehnya, keesokan harinya si anak mendadak hilang. Warga yang mencarinya ke seluruh desa hingga berhari-hari. Tidak ada jejaknya. Orang-orang mulai berbisik, mungkin anak itu adalah tumbal yang diminta oleh makhluk gaib yang menjadi penunggu warung Maksumi. Semakin banyak kisah-kisah aneh itu, semakin kuat keyakinan warga bahwa warung itu memang dijaga oleh sesuatu. Tapi anehnya, meskipun mereka tahu, orang-orang tetap saja makan di sana. Ada semacam ikatan yang tidak terlihat yang membuat orang tidak bisa menolak godaan sotonya. Semakin lama, cerita tentang warung itu membuat warga desa semakin gelisah. Tapi rasa takut bercampur penasaran membuat beberapa orang nekat mencari tahu kebenarannya. Mereka ingin tahu apa sebenarnya rahasia dapur Maksumi. Suatu malam di Jumat Kliwon, 3 pemuda desa, Kasan, Rojali, dan Darmo, sepakat untuk mengintip warung itu. Mereka bersembunyi di balik semak-semak menunggu warung sepi. Sekitar pukul 2 dini hari, lampu warung masih menyala redup. Dari celah dinding kayu belakang, Kasan yang paling berani maju duluan. Nafasnya berat, dadanya berdebar. Tapi rasa ingin tahunya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Saat ia mengintip, tubuhnya langsung kaku. Di dalam dapur, terlihat panci besar mendidih di atas tungku. Kuahnya bukan berwarna kuning seperti soto biasa, melainkan keruh pekat seperti bercampur lumpur dan darah. Dari dalam panci itu seakan terdengar suara lirih seperti orang merintih kesakitan. "Ah, panas! Tolong!" Kasan menutup mulut agar tidak berteriak, dan tubuhnya gemetar dengan hebat. Di sebelah panci itu berdiri Maksumi, wajahnya pucat diterangi cahaya lampu minyak. Ia merapal mantra dengan suara lirih, dan di pojok dapur, Kasan melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Sosok tinggi hitam besar duduk membungkuk. Tubuhnya berotot dengan kulit legam seperti arang terbakar. Kepalanya menyerupai kerbau, tanduk panjang melengkung, matanya menyala merah, lidahnya panjang menjulur meneteskan cairan hitam ke lantai. Makhluk itu menatap panci dengan mata haus. Sesekali ia tertawa rendah, suaranya dalam dan bergema seperti suara dari dalam gua. Maksumi mengambil gayung, menyendok kuah dari panci, lalu menuangkannya ke mangkuk. Ia meletakkan mangkuk itu di depan makhluk tersebut sambil berkata, "Makanlah tuan, ini jatahmu malam ini. Jangan biarkan warungku sepi." Makhluk itu mengangkat mangkuk dengan tangan yang dipenuhi kuku-kuku runcing. Dengan sekali teguk, makhluk itu menghabiskan kuah panas yang mendidih. Cairan merah menetes dari sudut mulutnya. Setelah itu, Maksumi membuka sebuah keranjang bambu. Dari dalamnya, Kasan melihat sebuah kepala ayam. Tapi semakin lama ia menatap, kepala ayam itu berubah bentuk, mata membulat seperti mata manusia. Gigi kecil terlihat di paruhnya. Dengan wajah datar, Maksumi melempar kepala itu ke dalam panci mendidih. Seketika terdengar jeritan melengking, bukan suara ayam, melainkan jeritan manusia. "Ampun, jangan, aku panas." Panci berguncang seolah ada sesuatu yang bergerak dari dalamnya. Uap panas yang keluar bukan sekedar uap air, tapi seperti asap hitam pekat yang menyebarkan bau anyir bercampur wangi bunga kenanga. Makhluk hitam itu tertawa puas. Suaranya menggema sampai membuat Kasan merasa telinganya berdengung. Kasan mundur perlahan, wajahnya pucat pasi, tapi tanpa sengaja kakinya menginjak ranting kering. Suara itu terdengar jelas di tengah malam yang sunyi. Maksumi langsung menoleh ke arah dinding, matanya menatap tajam dengan suara serak. Ia berbisik, "Siapa di luar sana?"
Tiba-tiba sosok hitam itu berdiri, tubuhnya tinggi menjulang, kepalanya hampir menyentuh atap dapur, matanya merah menyala menembus kegelapan. Ia menciumi udara, hidungnya seperti mencium bau ketakutan. Kasan pun panik, ia segera lari terbirit-birit meninggalkan Rojali dan Darmo yang ikut kaget melihatnya. Mereka bertiga berlari sekuat tenaga tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu, Kasan jatuh sakit. Tubuhnya panas dingin, matanya cekung, ia terus mengigau menyebut-nyebut panci dan suara manusia. Dalam seminggu, Kasan meninggal dengan tubuh kurus, seakan-akan semua cairan dalam tubuhnya tersedot habis. Rojali dan Darmo yang ikut malam itu pun mengalami hal-hal yang aneh. Rojali sering terbangun tengah malam dengan perasaan dicekik, sedangkan Darmo mendengar suara orang menangis setiap kali ia mendekati dapur rumahnya. Orang-orang desa semakin yakin, warung soto Maksumi memang bersekutu dengan makhluk gaib pemakan tumbal. Setelah peristiwa Kasan yang meninggal dengan tubuh kurus kering, warga desa mulai dihantui rasa takut. Mereka sudah yakin ada sesuatu yang kelam di balik kesuksesan warung itu. Namun anehnya, meskipun semua orang tahu, tetap saja kaki mereka seakan ringan melangkah setiap kali mencium aroma soto Maksumi. Seperti ada daya gaib yang memaksa membuat mereka tidak bisa menolak. Beberapa warga yang pernah makan di warung itu mengaku mengalami mimpi buruk. Mereka bermimpi berada di dalam sebuah ruangan gelap, hanya ada sebuah panci besar mendidih di hadapan mereka. Dari dalam panci muncul tangan-tangan manusia yang terjulur, meraih dan memohon pertolongan. Ada yang mengaku melihat wajah anaknya sendiri, ada pula yang melihat wajah tetangganya. Semuanya menangis, berteriak meminta dikeluarkan. Dan yang paling mengerikan, di balik panci itu selalu berdiri sosok hitam tinggi bertanduk, menatap mereka dengan mata merah menyala. Teror semakin nyata ketika orang-orang mulai hilang secara misterius. Seorang pedagang keliling yang sering makan di sana tidak pernah kembali ke rumah. Gerobaknya ditemukan di tepi jalan, tapi orangnya lenyap tanpa jejak. Hanya motornya saja yang ditemukan terparkir di tepi jalan dengan kunci yang masih menempel. Ketiga, bahkan seorang anak kecil yang pernah dibelikan soto oleh ibunya hilang begitu saja malam itu setelah ia makan di warung itu. Setiap kali ada yang hilang, orang-orang mulai menghitung. Selalu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, malam di mana Maksumi melakukan ritual di dapurnya. Beberapa orang yang makan di warung itu mengalami kejadian aneh. Setelah menyantap soto, mereka mengaku mendengar suara tangisan samar dari dalam perut mereka sendiri. Awalnya seperti perut keroncongan, tapi lama-lama terdengar jelas suara manusia menangis. "Tolong keluarkan aku, panas, tolong." Suara itu membuat mereka ketakutan. Ada yang langsung jatuh sakit berhari-hari, ada pula yang tubuhnya makin kurus meski makan dengan banyak. Seakan ada sesuatu di dalam tubuh mereka yang terus menghisap energi kehidupan. Beberapa warga yang lewat di jalan depan warung mengaku melihat hal-hal tidak wajar. Ada yang melihat warung itu penuh pembeli, tapi semua wajah pembelinya pucat tanpa mata. Ada pula yang melihat Maksumi duduk sendirian, tapi di hadapannya mangkuk-mangkuk kosong mengambang sendiri, seperti ada yang sedang makan namun tidak terlihat. Seorang ibu bersumpah pernah melihat sosok anak kecil dengan tubuh gosong berdiri di depan warung, melambaikan tangan kepadanya. Saat ia menoleh lagi, sosok itu sudah lenyap. Suasana desa berubah mencekam. Anak-anak dilarang keluar rumah saat hari sudah petang. Para orang tua pun berbisik, "Jangan lewat jalan itu kalau malam, nanti dibawa penunggu warung." Namun tetap saja, setiap pagi hingga malam warung Maksumi tidak pernah sepi. Pembeli berdatangan bahkan dari luar desa. Mereka tidak tahu apa-apa, hanya ingin mencicipi soto yang katanya paling enak. Bagi warga desa, warung itu ibaratkan lubang hitam, menyedot siapa saja yang mendekat, lalu menelan sebagian dari mereka untuk menjadi tumbal. Puncaknya terjadi pada suatu malam Jumat Kliwon. Langit mendung dengan udara dingin, dan seorang warga yang rumahnya bersebelahan dengan warung mengaku mendengar suara gaduh dari arah dapur Maksumi. Ia memberanikan diri untuk mengintip lewat jendela. Yang ia lihat membuat darahnya membeku.
Puluhan sosok hitam tanpa wajah duduk berjejer di meja warung, masing-masing dengan mangkok soto di hadapan mereka. Suara menyeruput kuah terdengar serentak, keras bersahut-sahutan. Di dapur, Mak Sumi menjerang panci besar. Dari dalamnya terdengar jeritan anak kecil yang ia kenal, anak tetangga yang hilang 2 minggu lalu. Tiba-tiba sosok besar bertanduk muncul di belakang Mak Sumi. Lidahnya menjulur panjang ke arah panci, mengaduk-aduk kuahnya. Bau anyir dan bunga kenanga tercium begitu menyengat sampai warga itu hampir muntah. Ia langsung lari pulang menutup pintu rapat-rapat, gemetar ketakutan. Sejak malam itu ia tidak pernah berani lagi lewat di depan warung. Semakin lama warung itu tidak hanya menjadi tempat makan, tapi juga menjadi sumber teror bagi seluruh desa. Orang-orang mulai percaya pesugihan Mak Sumi sudah menelan banyak nyawa sebagai tumbalnya. Desa itu lama-lama tidak tahan dengan teror warung soto. Anak-anak terus menghilang, orang-orang dewasa pun banyak yang sakit atau lenyap tanpa jejak. Rasa takut bercampur benci mulai tumbuh di hati warga. Namun siapa yang berani melawan Mak Sumi? Semua tahu ia bukan lagi manusia biasa. Suatu malam Jumat Kliwon, warga desa mendengar suara gaduh dari arah warung. Suara itu bukan sekedar gamelan halus atau tangisan samar, tapi seperti pesta besar. Tertawa, menyeruput kuah, bunyi mangkuk beradu, bercampur dengan jeritan-jeritan yang memilukan. Beberapa orang berani mendekat, mereka mengintip dan melihat warung penuh sesak. Bukan oleh manusia, tapi oleh sosok-sosok hitam tanpa wajah. Duduk rapi menghadap meja, masing-masing dengan mangkuk soto di depan mereka. Di dapur, Mak Sumi berdiri di samping panci besar yang mendidih hebat. Uap hitam membumbung, berbau anyir dan bunga kenanga yang menusuk hidung. Mak Sumi merapal mantra dengan suara parau. Tuan-tuan, makanlah tumbal yang hamba persembahkan. Asal warungku laris, biar nyawa mereka jadi kuahnya. Lidah panjang makhluk bertanduk muncul dari kegelapan, mengaduk panci itu, dan dari dalam terdengar jeritan orang-orang, jeritan anak-anak, supir, pedagang keliling, semua yang pernah hilang. Tiba-tiba saja, suara rendah makhluk itu berubah menjadi geraman mengerikan. Panci besar berguncang dengan keras, seolah ada sesuatu yang memberontak dari dalamnya. Mak Sumi pun panik. Ia menambah mantra, tapi lidah panjang makhluk itu justru menjulur ke arahnya. Sekali lilitan, tubuh Mak Sumi terjerat, terseret mendekati panci. "Tuan, jangan. Aku masih ingin hidup. Aku masih ingin warungku ramai." Namun suara itu hanya dijawab dengan tawa bergema. Dalam sekejap, tubuh Mak Sumi terhempas masuk ke dalam panci yang mendidih. Jeritannya melengking panjang memenuhi seisi warung. Suara tulang berderak, kulit terbakar, dan teriakan orang minta tolong bercampur menjadi satu. Warga yang mengintip dari kejauhan berlari terbirit-birit tak sanggup lagi melihat semuanya. Keesokan paginya warung itu masih berdiri. Panci besar masih ada di dapur tapi kosong melompong. Tidak ada jejak Mak Sumi, hanya bau hangus bercampur anyir yang menusuk hidung. Semenjak hari itu warung soto Mak Sumi tidak pernah buka lagi. Namun kisahnya tak berhenti di situ. Banyak supir truk yang melintas mengaku di tengah malam mereka masih melihat warung itu terbuka dengan sosok seorang wanita tua duduk di dalamnya. Jika ada yang berani berhenti, konon ia akan disambut dengan semangkuk soto panas. Tapi siapa yang berani memakannya? Warga desa kini hanya berani melewati jalan itu pada siang hari. Saat malam tiba, mereka memilih jalan memutar. Meski lebih jauh, mereka tahu di balik kesunyian malam, warung itu masih berdiri menunggu tamu berikutnya. Dan jika kau nekat lewat di depan warung itu pada malam Jumat Kliwon, hati-hati, karena aroma kuah sotonya bisa memanggilmu. Dan siapa tahu mangkuk soto yang kau makan bukan berisi ayam, tapi potongan tubuh manusia yang pernah hilang di desa itu. Sekian cerita saya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini. Sampai jumpa di kisah menarik lainnya. Dadah!